Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan laporan laba rugi dan juga perubahan ekuitas guna memenuhi tugas akhir dari praktikum akuntansi dengan anggota sebagai berikut. Saya Didani Pratama dengan NIM 24070 2354. Saya Bagas Permana dengan NIM akhir 366. Saya Cantik Fadila dengan NIM akhir 372. Saya Aris Nafira dengan NIM akhir 378. Saya Jurati Gunawan dengan NIM akhir 385. Oke, materi yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement adalah sebuah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan dan biaya suatu perusahaan selama periode waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun atau 1 kuartal. Laporan ini memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan perusahaan serta memungkinkan manajemen dan investor untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Selanjutnya ada komponen dalam laporan laba rugi yang dimana ada 10 komponen. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan adalah seluruh uang tunai atau nilai yang diterima perusahaan dari penjualan barang atau jasa selama periode tertentu. Yang kedua ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini adalah biaya langsung yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dijual. Yang ketiga ada laba kotor. Laba kotor ini ada rumusnya, yaitu pendapatan dikurangi harga pokok penjualan. Nah, laba kotor ini menunjukkan keuntungan awal sebelum biaya operasional lainnya dikurangkan. Yang keempat ada beban operasional. Beban operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari perusahaan. Yang kelima adalah laba operasional. Laba operasional ini menunjukkan keuntungan inti dari aktivitas utama perusahaan. Rumusnya yaitu laba kotor dikurangi dengan beban operasional. Yang keenam ada pendapatan lain-lain. Pendapatan ini adalah pendapatan tambahan yang bukan berasal dari kegiatan utama perusahaan. Yang ketujuh ada beban lain-lain. Beban lain-lain adalah beban yang biaya yang tidak terkait langsung dengan operasi utama. Yang kedelapan ada laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak ini rumusnya laba operasional ditambah pendapatan lain-lain dan dikurangi beban lain-lain. Yang kesembilan ada beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan adalah pajak yang harus dibayar perusahaan berdasarkan peraturan perpajakan. Dan yang terakhir ada laba bersih. Laba bersih adalah laba akhir perusahaan dalam periode tersebut dan sering disebut sebagai bottom line. Dengan rumus laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak. Selanjutnya ada unsur-unsur dari laporan laba rugi. Unsur-unsur ini ada 2, yaitu unsur penambah dan unsur pengurang. Di mana yang unsur penambah ini ada 5. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan ini yang seperti tadi yang sudah dijelaskan adalah seluruh pemasukan dari penjualan barang atau jasa. Laba kotor. Yang kedua ada laba kotor. Laba kotor ini adalah keuntungan awal sebelum biaya operasional dikurangkan. Yang ketiga ada laba operasional. Laba operasional adalah laba setelah dikurangi beban operasional dan menunjukkan profit dari kegiatan inti suatu perusahaan. Yang keempat ada pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain ini tidak berasal dari suatu aktivitas utama dari perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ada laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak ini adalah total laba yang diperoleh perusahaan sebelum dikurangi dengan pajak. Selanjutnya ada unsur pengurang. Unsur pengurang ini juga ada 5. Yang pertama ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini biaya untuk memproduksi barang atau jasa yang dijual. Yang kedua ada beban operasional. Beban operasional adalah biaya yang timbul dari aktivitas sehari-hari. Yang ketiga ada beban lain-lain. Beban lain-lain adalah biaya di luar kegiatan utama. Yang keempat ada beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada laba bersih. Laba bersih ini adalah hasil akhir dari seluruh kegiatan utama dari perusahaan tersebut. Oke teman-teman, jadi di sini fungsi laporan laba rugi ada 8 poin. Yang pertama itu adalah menilai kinerja keuangan perusahaan. Jadi laporan laba rugi itu mencerminkan dari kinerja sebuah perusahaan.
Kemudian yang kedua adalah menilai profitabilitas dan efisiensi operasi, di mana bisa dilihat apakah operasi dan juga profit itu sudah efisien atau belum, dibuktikan dengan adanya laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga adalah menjadi dasar pengembalian keputusan manajemen, karena laporan laba rugi terkadang bisa menjadi sebuah acuan bagi manajer dan juga manajemen untuk bisa mengatur keuangan yang nantinya diproyeksikan di masa depan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang poin keempat adalah menarik minat investor, karena laporan laba rugi itu akan dimasukkan ke annual report. Maka dari itu dengan adanya laba yang tinggi, maka dari itu akan menarik minat investor untuk bisa berinvestasi di perusahaan tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah menjadi dasar penilaian risiko bagi kreditor. Kalau semisal terhitung banyak sekali hutang, banyak sekali beban dan juga laporan laba rugi itu mencerminkan rugi, maka dari itu akan menjadi dasar penilaian yang berisiko bagi kreditor. Selanjutnya yang keenam adalah menentukan besaran pajak penghasilan, karena di sini juga dengan semakin tingginya laba, otomatis pajak yang harus dikenakan itu semakin tinggi. Selanjutnya ketujuh adalah membantu evaluasi perbandingan antar periode. Jadi laporan laba rugi ini bisa menjadi acuan perbandingan naik atau turunnya laba dari perusahaan tersebut. Dari tahun ke tahun bisa kita bandingkan dengan total akhirnya. Selanjutnya yang terakhir adalah menjadi dasar penyusunan laporan keuangan lain, karena laporan laba rugi ini menjadi dasar penyusunan laporan neraca, laporan posisi keuangan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah metode penyajian laporan laba rugi. Ada dua metode. Yang pertama adalah metode single step, di mana metode single step ini bedanya itu adalah menggabungkan segala beban operasional dan juga administrasi serta juga pendapatan tidak dikategorikan secara spesifik, dengan rumus laba bersih sama dengan total pendapatan dan juga keuntungan, di mana dikurangi total biaya dengan beban administrasi dan juga operasional dan juga kerugian. Di next. Selanjutnya adalah metode penyajian laporan laba rugi. Juga yang bagian kedua adalah metode multiple step. Nah, metode multiple step ini biasanya sering digunakan di berbagai perusahaan, karena dari cara penyajiannya itu kita mengkategorikan berbagai jenis beban, baik beban operasi, beban administrasi, pendapatan keuntungan lain, dan juga beban lain-lain, sehingga ini akan menghasilkan penyajian yang mungkin lebih detail dan juga rinci. Dan rumusnya juga adalah laba bersih sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya. Nah, nanti untuk penjelasan lebih jelasnya mungkin akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai laporan laba rugi. Ini untuk data yang kita sudah singkat, di mana data ini diambil dari neraca atau sesudah penyesuaian. Langsung bisa cek. Oke, untuk laporan laba rugi sendiri, seperti yang sudah dijelaskan, kita memasukkan semua pendapatan dari hasil penjualan maupun pendapatan lain dan semua beban. Di mana di sini kita sudah menghitung di mana ada penjualan 1.454.299.900 dengan satuan ini rupiah semua, dan ada sales diskon dimasukkan juga, sales dimasukkan juga yang bersifat mengurangi dari penjualan itu sendiri, sehingga dihasilkan total pendapatan atas penjualan itu 1.431.256.100. Lalu yang selanjutnya itu ada COGS, di mana ini itu beban dari harga satu unitnya, dan sudah terkumpul, sudah terjual sebanyak 747.655.850, dan ini franchise itu juga bersifat menambah COGS dikarenakan ada biaya tambahan seperti pengiriman sebesar 7.500.000. Dan untuk gross profit sendiri kita dapat dari total revenue yang kita dapat dikurangi dengan ini dan ini, jadi hasilnya itu 76.100.250 untuk gross profitnya. Selanjutnya ada
operating expense, di mana operating expense ini adalah beban lain yang tidak termasuk ke penjualan tapi masih berkontribusi dalam periode tersebut. Nah, untuk yang pertama itu ada operating expense sebesar 12 jutaan, telepon water electric expense sebesar 25 juta, rent expense itu buat sewa sebesar 9.300.000, store supplies perlengkapan sebesar 15 juta yang terpakai di Desember, maintenance repair berupa perbaikan mobil sebesar 12.500.000, bad debt expense itu untuk pengisian piutang patut lagi sebesar 1.858.000 karena salah satu toko yang memiliki piutang dengan akses elektro itu mengalami kebangkrutan. Depreciation expense itu dari urusan aset tetap sebesar 90 juta, insurance itu dari beban asuransi, dan ini 2 gaji untuk sales dan gaji untuk administrasi, sehingga ditotalkan menjadi operating expense itu ada 285 jutaan, dan net profit itu kita ambil dari pendapatan kotor, laba kotor dikurang dengan beban-beban atau expense. Next, kembali. Selanjutnya ada pendapatan lain dan beban lain-lain. Di sini itu dapat dari bunga yang kita untuk aset elektro sendiri punya obligasi didapatkan 23 juta, dividen itu didapat dari saham yang punya dan dihasilkan 4.500.000. Harga gain or loss itu dari selisih antara harga jual saham dan obligasi. Jadi karena unrealized tetap menambah atau mengurangi tergantung dari keuntungan atau kerugian yang didapatkan. Lalu terakhir asset revaluation sama seperti unrealized, di mana kita membandingkan dengan harga pasarnya. Dan total revenue itu kita tambah semua dan ada yang kurang karena ini ada rugi di unrealized-nya. Oke, selanjutnya ada other expense atau beban lain-lain, di mana yang pertama ini ada interest expense didapat dari beban bunga sendiri yang dikeluarkan oleh perusahaan asing elektro sebesar 55 jutaan, dan bank service charge di mana ada beban dari bank sebesar 4.730 karena biaya layanan bank, dan ada income tax expense yang seharusnya itu dihitung melalui semua pendapatan yang sudah dihitung di awal dan beban yang termasuk ini juga dikalikan dengan 50% dan 22% sebagai tarif pajak itu sendiri untuk PPh badan. Dan selanjutnya ada gain or loss sales aset, karena ini ada penjualan aset tetap berupa komputer di transaksi pada Desember itu, sehingga menghasilkan profit sebesar 1.166.000. Dan ini ada beban lain-lain sebesar 6 juta yang sudah terjadi di bulan Desember. Lalu selanjutnya ada gain or loss sales investment, di mana di bulan Desember ini dia menjual sebuah saham dan dihitung sebagai profit untuk di bulan ini, tapi masih masuk di sini. Untuk other expense and loss itu kita tambahkan semua yang merupakan beban dan mengurangi semua yang merupakan profit, di mana profit itu sendiri didapat dari gain or loss, dan gain or loss karena semua penjualan saat itu di atas harga perolehan harga pasarnya. Lalu dihasilkan profit after tax, di mana profit after tax ini merupakan laba kotor yang tadi sudah dijelaskan ditambah dengan revenue atau gain dari pendapatan lain dan dikurangi dengan ada expense atau beban lain-lain. Oke, nah jadi selain ada laporan laba rugi, laporan keuangan juga ada yang namanya itu laporan perubahan ekuitas, yang mana laporan perubahan ekuitas itu laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik atau modal selama periode tertentu atau satu periode mulai dari saldo awal ya sampai saldo akhir. Perubahan tersebut juga pastinya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti investasi pemilik, laba bersih, dividen, serta faktor lain yang bersifat menambah atau mengurangi hak pemilik atas aset perusahaan. Ya, selanjutnya ada komponen umum dalam laporan perubahan ekuitas. Yang pertama pastinya ada modal saham yang
ditaruh oleh investor atau pemegang saham kepada perusahaan. Kemudian yang kedua ada tambahan modal yang mungkin dari penjualan saham baru atau kontribusi tambahan dari pemegang saham. Kemudian yang ketiga ada perubahan aset pemegang non kontrol, yaitu mungkin anak perusahaan atau entitas lain yang itu dapat menambah modal ke perusahaan itu. Terus yang keempat itu ada dividen yang udah dibayarkan kepada pemegang saham. Yang kelima ada laba atau rugi tahan yang mungkin dividennya tuh belum dibayar ke pemegang saham atau itu bisa kembali ke perusahaan. Kemudian yang kelima itu perubahan nilai pasar investasi juga perlu dicatat di laporan perubahan ekuitas ini. Oke, selanjutnya ada fungsi laporan perubahan ekuitas, itu pastinya banyak, cuman kelompok kami hanya mengambil 5 aja. Yang pertama itu pastinya menjelaskan pergerakan ekuitas selama satu periode. Terus yang kedua memberikan transparansi atas kebijakan pembiayaan dan distribusi laba. Yang ketiga memahami sumber dan penggunaan modalnya itu untuk apa aja selama satu periode itu. Terus yang keempat menghubungkan laporan laba rugi dan neraca yang mana berakhir ini akan digunakan ke laporan keuangan berikutnya. Dan yang terakhir pastinya memonitor kesehatan keuangan perusahaan. Oke, kita lanjut ke perhitungan contoh format laporan perubahan ekuitas. Jadi tabel yang kita pakai di sini ada deskripsi balance at Desember 1 2017, net profit after tax, dividen, dan balance at Desember 31 2017. Dan kita memakai 3 akun, yaitu common stock, additional paid in capital, retained earnings, dan kita totalkan semua yang ketiga akun itu. Jadi common stock itu kita dapat dari akun jurnal neraca saldo setelah penyesuaian, begitu juga dengan additional paid in capital, retained earnings. Lalu setelah kita tadi yang sudah menghitung laba rugi net profit after tax kita tambahkan di sini, dan untuk menambah retained earnings di periode sekarang. Jadi perhitungannya bisa dilihat di akhir ini. Mungkin kita langsung lanjut ke contohnya aja, bisa dilanjut. Oke, sekarang kita lanjut mungkin ke contoh langsungnya saja. Jadi di sini ada tabel yang tadi kita contohin, dan common stock, additional paid in capital, retained earnings, dan total equity. Jadi setelah itu kita akan mencampurkan net profit after tax yang sudah dihitung di laporan laba rugi tadi. Mungkin kita langsung cantumkan aja di sebelah bawah retained earning sebesar 550, lanjut 444 dan 02. Dan setelah itu kita tambahkan retained earnings dengan net profit after tax yang baru. Jadi jumlahnya kita kebawain semua, common stock hasilnya tetap segini, additional paid in capital tetap segini, tetapi yang beda retained earnings ditambahkan dengan net profit after tax yang baru dengan hasil 2.060.207.491. Dan semua itu kita jumlahkan dengan total equity yang baru, dan itu menjadi total equity yang baru untuk menghitung laporan posisi keuangan nanti. Oke, yang terakhir ada kesimpulannya, yaitu laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan, beban serta laba atau rugi perusahaan dalam suatu periode, sehingga membantu menilai kinerja dan profitabilitas perusahaan. Komponennya meliputi pendapatan, harga pokok penjualan, beban operasional, hingga laba bersih, dan dapat disajikan dengan metode single step maupun multiple step. Sementara itu, laporan perubahan ekuitas menunjukkan perubahan hak kepemilikan dari awal hingga akhir periode yang dipengaruhi oleh investasi pemilik, laba bersih, dan dividen. Laporan ini penting untuk memahami pergerakan ekuitas, kebijakan pembiayaan, serta hubungan antara laba rugi dan neraca perusahaan. Mungkin sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga ilmu yang kami berikan bisa bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.